Jumpa lagi teman-teman semua di Metaverse Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling berbagi, saling menimba ilmu, dan juga saling membagi wawasan-wawasan yang berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dalam dunia desain maupun dalam dunia Microsoft. Ya, hari ini kita topiknya masih sehubungan dengan Logoground teman-teman, karena Logoground merupakan satu situs di mana kita bisa menjual logo kita yang siap jadi ya. Jadi bagi teman-teman yang hobi kontes logo, bikin logo, pasti sudah tidak asing ya dengan Logoground. Jadi di situ kita bisa menjual logo kita yang siap jadi buyer tinggal beli dan bisa siap dipakai ya. Kalau kontes kita mungkin beda, kontes kan kita harus ikut eh, satu perlombaan yang memang dikasih biasanya 3 slot ya atau 5 slot paling banyak ya. Jadi kita bisa berulang-ulang memberikan hasil dari desain kita ke mereka. Kalau ada yang masuk ke hati mereka baru kita diterima ya. Kalau di Logocorn beda ya, kita hanya kirim satu kali. Kalau benar-benar itu pas sama mereka itu bisa dijual dan bisa dibeli sama mereka dengan harga yang luar biasa. Paling kecil 200 dan paling tinggi $3.000. Ya, lumayan ya. Kalau kita bisa jual $3.000 ya itu udah gaji berapa bulan ya. Jadi ya itu satu peluang yang bagus bagi teman-teman ya. Kalau memang punya hobi untuk menjual logo bisa gunakan itu juga sebagai satu cara menghasilkan uang. Namun yang jadi permasalahan itu seringkali ya logo kita ditolak ya dengan berbagai alasan, ya bisa jadi itu kurang standar atau sebagainya. Itu juga kadang membuat kita jadi kecil hati ya. Tapi memang begitulah logo ground ya. Itu adalah skala internasional. Logo yang di-upload di situ, dijual di situ memang harus dalam standar yang tinggi ya. Ya misalnya teman-teman kalau kita lihat di sini ini adalah satu umpan balik ya. Ini saya sudah menerjemahkan ke Indonesia ya. Jadi kalau kita ke Inggris, di sini katakan logo ini potensial ya. Jadi ini logo yang ditolak sama mereka. Alasannya memang ya logo ini punya peluang sih sebenarnya di logo Crown ya, tapi masih belum, harus dikembangkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau lebih mudah kita ke Indonesia saja ya, biar teman-teman juga bisa pahami. Ya, seperti dijelaskan di sini ya, bahwa logo ini sebenarnya bisa masuk ke pasaran logo ground ya. Tapi ada berbagai hal yang memang harus kita kembangkan lebih lanjut sehubungan dengan logo kita. Nah, bagi teman-teman mungkin ada kalau logo ditolak seperti itu, tinggalkan logo itu dan bikin yang baru. Memang ada juga yang seperti itu ya. Memang di sini disarankan mereka apakah mau mengerjakan ini lagi atau menyimpan ya logo yang ditolak ini, yang potensial ini ke belakangan. Jadi bikin yang baru lagi. Nah, itu bergantung pada teman-teman ya. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin berpotensial, tapi teman-teman hanya mengubah ya warnanya atau ketebalan garisnya dibikin lebih tebal lagi, tapi ini tidak akan cukup. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek kita buat, rupanya kembali ditolak. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan logo kita ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyulap logo yang berpotensi ini menjadi satu logo yang diterima oleh logo ground. Nah, sebenarnya di sini ya teman-teman ya, logo ground sudah memberikan kita bantuan agar bagaimana satu logo yang berpotensi ini bisa diterima sama mereka di sini ya. Halaman bantuan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita bisa mendapatkan satu bayangan, gambaran ya, bagaimana satu logo yang kita kirim ini bisa ada peluang juga diterima di logo ground. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya kadang kita nggak ini ya, kita hanya baca ini saja udah begitu saja lewat. Kemudian bikin logo yang baru juga sama juga, ini juga kadang bikin kita capek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah logo yang kemungkinan berpotensial. Oke, kita kirim seperti ini M. Oke. Nah, kalau kita hanya ubah sedikit seperti ini hanya ini kan datar ya. Ini kan datar ya. Kalau kita hanya ubah ini saja,
membulatkan sudutnya saja itu nggak akan cukup. Jadi jangan teman-teman sudah buat seperti ini potensial, kirim seperti ini lagi, ujung-ujungnya ditolak juga. Dan keterangannya juga masih berpotensial seperti ini. Nah, kalau teman-teman buat lagi seperti ini, tambahkan lingkaran seperti ini, juga ada kemajuan ya, dikatakan ada kemajuan, tapi ini kurang cukup bagi mereka. Kenapa? Di sini dikatakan kurang seimbang ya. Keseimbangan tampaknya sedikit berkurang. Jadi di sini kurang, hanya ditolak lagi. Jadi sudah 3 kali ditolak juga, poin kita semakin berkurang ya teman-teman ya. Ditolak, ini ditolak, ini ditolak. Nah, ini yang diterima. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman bandingkan. Jadi ini dia panjangkan ya. Ini dia panjangkan, dekatkan. Jadi ada keseimbangan nampak dari sini. Nah, atau yang di bawahnya ya. Ini dia tambahkan line agak tebal dan juga di belakang ini dia kasih kayak background ya. Nah, ini juga diterima. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini kayak ada sedikit bayangan ya. Di sini dikatakan ya boleh juga kita menambahkan bayangan ya sehingga satu logo kita kelihatan menarik ya. Tapi jangan agak banyak ya. Di sini teman-teman bisa baca ya sebuah nasihat meskipun jika logo Anda rendah pada substansi dan membutuhkan efek untuk membuat ini bekerja, Anda mungkin salah melakukannya. Jadi intinya kalau kita melakukan atau memasukkan banyak efek ke dalam satu logo juga bikin satu logo ini kelihatannya nggak simple ya, nggak sederhana sehingga dikatakan salah ya. Ini juga kita perlu perhatikan. Hanya masukkan sedikit bayangan seperti ini sebenarnya itu ya bikin dia bagus ya, tapi kalau terlalu banyak itu juga menjadi kurang enak ya di mata kita. Jadi ini sebenarnya ini panduannya teman-teman ya. Ini adalah satu logo yang awalnya berpotensial ya. Kalau kita hanya kembangkan sebentar sedikit seperti ini, ditolak juga. Seperti ini ditolak juga. Jangan sampai ya seperti itu ya. Nah, ini yang diterima dua ini. Nah, ini hanya penjelasan mengenai logo ya, yang awalnya berpotensial, teman-teman bisa kembangkan, menyulap itu menjadi satu logo yang bisa diterima mereka. Nah, kalau yang di sini sudah beda ya topiknya ya. Ini adalah satu logo-logo yang mungkin generik, kemudian pilihan fontnya juga kurang tepat, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini lain ya. Ini yang nggak bisa kita lakukan dan akhirnya ditolak juga ya. Tapi intinya seperti yang tadi, kalau kita mendapatkan satu logo kita yang ditolak karena berpotensial, coba kembangkan teman-teman. Sebenarnya ini nggak banyak yang diubah ya. Dari M ini, kita lihat dia hanya menambahkan lingkaran seperti ini ke sini, itu sudah diterima. Nggak banyak yang diubah. Iya kan? Sebenarnya sederhana, daripada kita buang, kita kembangkan seperti ini, akhirnya kita bisa diterima. Oke, nanti di video berikutnya kita akan coba, saya akan lihat satu logo saya yang ditolak karena berpotensial, dan saya ubah menjadi satu logo yang diterima. Juga seperti ini, kurang lebih ya teman-teman ya. Saya ikuti metode-metodenya, nggak banyak yang diubah, hanya ditambahkan sehingga kelihatannya seimbang, dan enak dilihat, hanya diterima juga sama logo ground. Jadi teman-teman jangan menyerah, suatu logo ditolak, coba pelajari panduan yang mereka sediakan, kalau nggak bisa bahasa Inggris, coba ubah ke bahasa Indonesia, baca seperti ini, pahami, baru teman-teman bisa mendapatkan sudut pandang yang benar ya, sehingga logo teman-teman juga bisa diterima. Baik, sekian dulu teman-teman untuk informasi ya sehubungan dengan logo ground pada malam ini. Semoga informasinya berguna bagi teman-teman. Semoga teman-teman juga logonya bisa diterima di logo ground dan bisa ada yang membelinya ya. Kalau video ini berguna, bermanfaat bagi teman-teman memberikan informasi, teman-teman juga bisa bantu ya memberikan subscribe ke channel ini sehingga channel ini bisa semakin berkembang. Jangan lupa juga membagikannya ke orang lain.
dan tinggalkan komentar-komentar yang membangun di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir ke Metaverse Channel.